Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ditemani bersama teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya adalah Pilar Aidan Pamungkas, biasa dipanggil Pian, dari Advisory D di kelas 11. Lalu nama saya Bilal Siril Hutomo, biasa dipanggil Bilal, dari kelas 11B. Dan saya di sini bernama Kevin Kunz, kelas 11 dari Advisory G. Di podcast kali ini kita bertiga akan membahas mengenai menjaga lisan dan juga berkata baik dan sopan ketika bermain game. Jadi pertama kita akan membacakan berita di mana ada anak remaja yang membunuh rekan kerjanya karena dihina kalah main game online. Gila ya, segitu sih. Nah, itu salah satu contoh kasus tuh dari topik yang kita akan bahas di podcast ini, yaitu berkata baik dan sopan. Dan dari kasus tersebut kita membuat pertanyaan-pertanyaan nih. Dan pertanyaan pertama, coba sebab dari berkata kasar bagi anak-anak kecil di Indonesia kira-kira apa nih? Menurut aku sih yang pasti terkadang ketika bermain game kita suka mengalami yang dinamakan kekalahan. Ketika kita kalah, kita merasa kecewa. Kita dipenuhi rasa-rasa emosi yang campur aduk. Bisa sedih dan juga pun marah, bahkan frustasi. Dan sebagai anak-anak kecil yang dimana pemikiran mereka belum fully develop dan juga hormon mereka masih juga develop, tentu mereka belum tahu secara yang baik bagaimana merespon terhadap hal tersebut. Itulah kenapa mereka masih bisa berkata kasar ketika menanggapi emosi mereka ketika kalah bermain game. Nah, menurut saya sebab dari ini adalah bahwasanya rendahnya edukasi di Indonesia yang menjadi faktor utama menurut saya karena anak-anak tidak tahu kapan waktu yang pas atau etika yang benar untuk ya berkata. Nah, menurut saya dari perspektif lain, itu mungkin anak-anak kecil ini dikenalkan kata-kata kasar dari orang-orang yang lebih tua gitu. Mereka ngedenger, habis itu bercontohin, gitu gak? Bisa juga dari situ. Nah, lalu akibat dari berkata kasar ini memiliki sangat bercabang gitu akibatnya. Apa saja Bung Kevin? Ya, salah satu faktornya tuh dari berita yang tadi juga, Will. Bisa dibunuh orang tuh. Ekstremis ya? Iya, banget. Sangat ekstrim. Bayangin, lagi enak-enak main game, Tiba-tiba dibacok dari belakang. Orang yang kenal lagi. Aduh. Gimana, Bi? Tanggapan aku sih itu benar-benar sangat mengecewakan dan juga sedih terhadap korban-korban yang dihadapi dan juga disebabkan hanya karena sebatas bermain game, apalagi karena mereka masih seorang anak kecil yang belum bisa mengontrol emosi mereka. Berkata kasar juga bisa berfaktor pada merusak pertemanan ya guys ya. Iya betul. Sepertinya begitu. Lalu bagaimana sih kata-kata kasar dapat memengaruhi suasana permainan secara keseluruhan? Bagaimana kata-kata kasar dapat memengaruhi suasana permainan secara keseluruhan? Menurut saya ya, berdasarkan experience saya sendiri, berkata kasar dapat membuat situasi atau suasana menjadi lebih toksik, yang dimana itu bisa memancing dan menjadi domino efek untuk orang lain untuk berkata kasar. Bukan begitu Bung Kevin? Situasi jadi tidak kondusif gitu. Tepat. Kita jadi bermain dengan otot bukan dengan otak. Lanjut, apa hukum Islam terkait dengan menyebut kata-kata kasar atau menghina lawan dalam konteks permainan video online? Gimana nih? Menurut saya sih emang mau dalam hadis ataupun dalam Al-Quran dan juga pesan-pesan dari Nabi, terutama Nabi Muhammad SAW, kita sudah diajarkan bahwa berkata kasar itu sangat tidak diperlukan dan itu adalah
suatu kebiasaan yang buruk untuk seorang manusia untuk melakukan hal tersebut. Lalu waktu itu saya mendengar ada perkataan di mana orang hampir sebagian besar dosa orang berasal dari mulutnya. Dan itu bukan cuma dari berkata kasar, namun juga dari gibah dan lain-lain. Tapi yang akan kita dalami kali ini berkata kasar. Dan secara Islam pun sebenarnya diajarkan untuk selalu berbuat baik gitu kepada Iya. orang-orang, mau dalam situasi game atau situasi hal yang lain, selalu berbuat baik kepada orang lain gitu. Dan berkata kasar bukanlah cara untuk menunjukkan hal tersebut. Tepat. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana pentingnya menjaga lisan dalam konteks permainan online dalam mencerminkan akhlak seorang muslim? Itu pertanyaan yang cukup mendalam. Cukup dalam itu mah. Gimana Pi? Mau coba jawab gak? Cukup dalam. Oke, jadi menurut saya adalah etika dan moralitas kita sebagai Islam. Islam mengajarkan nilai-nilai etika dan moral yang tinggi. Berbicara dengan kata kasar, menyebarkan kebencian, atau melakukan perilaku yang tidak etis di permainan online, dan itu sangat bertentangan dengan ajaran agama kita. Lalu menghargai terhadap sesama, mau dia jago, mau dia cupu, mau dia ras apapun, mau dia berkulit apapun, kita tidak bisa berkata kasar karena ya memang bukan begitu caranya. Lalu yang terakhir menurut saya adalah kontrol diri. Ini adalah salah satu aspek penting dalam Islam, adalah pengendalian diri. Menjaga lisan dalam permainan online itu sangat mencerminkan kemampuan kita untuk mengkontrol emosi. Tambahan lagi Bung Pian? Ya, jujur tidak ada, tapi saya sangat setuju dengan argumen Bung Bilal sebelumnya. Ya, untuk menambahkan Bung Bilal ini, dalam Islam akhlak tuh mengacu kepada perilaku, sikap dan moralitas seseorang. Jadi kalau misalkan di dalam konteks permainan online, sikap dan perilaku tuh sangat berhubungan gitu dengan akhlak. Setuju. Dan dalam akhlak muslim tuh kita diajarkan untuk mencakup aspek etika, moralitas dan tata krama yang diatur oleh ajaran agama Islam. Nah, hadis dalam Islam pun mengenai berkata kasar, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Artinya sebagai orang yang beriman, penting untuk berbicara dengan kata-kata yang baik atau lebih baik diam jika tidak ada yang baik yang dapat dikatakan. tepat. Nah, pesan utama yang ingin disampaikan Rasulullah adalah jika kamu ingin mengeluarkan kata-kata, maka pastikan bahwa kata-kata yang kamu keluarkan sangat bermanfaat. Jika tidak atau kamu ingin berbohong atau apa, lebih baik kamu diam saja. Mending gak usah sakitin orang lain. Tepat, karena akan merugikan orang banyak. Lalu, bagaimana Bung Pian? Selanjutnya adalah dari semua yang sudah kita diskusikan sebelumnya, intinya dapat disimpulkan bahwa akhlak manusia yang ideal adalah yang mencakup seperangkat nilai dan perilaku yang mencerminkan moralitas, integritas, dan keseimbangan. Menurut saya seperti itu. Seperti salah satunya contoh-contoh sikapnya adalah jujur dan juga peduli, kepedulian sosial. Kepedulian sosial ini sangat mencakup dengan berkata kasar. Jadi dengan kita tidak berkata kasar, kita peduli dengan perasaan orang lain. Karena jika kita berkata kasar, mungkin ada hati seseorang yang kita sakiti. Lalu berkomunikasi dengan baik itu juga termasuk akhlak manusia yang ideal. Kita juga harus bisa yang namanya berempati, karena itu juga salah satu contoh akhlak yang ideal. Empati itu adalah ketika kita bisa memahami dan bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Ketika kita tahu bahwa kita dikatakan hal-hal yang jelek atau yang tidak benar sama orang lain, pasti rasanya tidak enak. Dan dengan kita sudah mengetahui bahwa rasanya yang tidak enak itu,
ya kita harusnya tidak melakukan hal tersebut kepada orang lain juga. Lalu pertanyaan terakhir dari Bung Kevin. Iya. Apa tujuan agama Islam dari perspektif akhlak dan takwa bahwa kita tidak boleh berkata kasar dan harus menjaga lisan? Nah, menurutku dalam Islam tujuan dari perspektif akhlak dan takwa adalah membimbing umat muslim untuk hidup dengan moralitas yang tinggi dan mengembangkan karakter yang mencerminkan nilai-nilai agama Islam. Berbicara dengan kata-kata kasar, merendahkan atau tidak menjaga lisan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip akhlak dan takwa yang tercantum dalam agama Islam tersebut. Sepertinya itu saja untuk podcast kita hari ini. Semoga bagi yang mendengarkan podcast kita ini bisa bermanfaat. Semoga juga kalian yang menonton dan mendengar podcast ini tidak juga mengikuti dan meniru apa yang sudah kami sampaikan di berita yang kita pilih tadi. Semoga kita semua akan diberi arahan yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap berkata baik dan sopan dan selalu menjaga lisan kita sebagai seorang manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.